Bismillahirrahmanirrahim. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu memang penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ada ungkapan yang mengatakan bahawa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah memberi contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Akan tetapi, ada kalanya orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut dan risiko. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang Muslim. Katakan bahawa yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Di antara hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah, yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketenteraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti solat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang-orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian dapat disimpulkan bahawa menjaga amanah itu sangat penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat diberikan tugas. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah solat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa yang tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah,
untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum." Rasulullah bersabda yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Ada amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-8. Hikmah perilaku atau hikmah sikap amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang selanjutnya, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqamah dalam menjalankan agamanya, baik itu akidah, syariah maupun akhlak seperti akhlak jujur dan akhlak amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.